Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita sehat badan, sehat pikiran, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Salawat beriringi salam, tak lupa kita sanjung sajikan kehadiran ridhanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang penuh ilmu pengetahuan. Baiklah ibu-ibu, kita berjumpa lagi pada bulan ini, yaitu untuk melanjutkan pertemuan P2K2 kita. Itu pada bulan ini kita masuk kepada modul kesejahteraan sosial, disabilitas dan lansia, ibu-ibu ya. Jadi ibu-ibu, pada modul ini kita akan membahas itu tentang penyandang disabilitas. Nah ibu-ibu, pada hari ini kita akan memasuki pada pembahasan pelayanan bagi penyandang disabilitas berat, ibu ya. Oke ibu. Jadi pada pertemuan ini ibu-ibu masih ingat apa pertemuan kita pada bulan yang lalu? Ya ibu, Bu Sari tolong yang lebih keras lagi ibu. Oke. Yang lain ada yang masih ingat? Oke Bu, jadi pada materi, terima kasih kepada Ibu Sari, tepuk tangannya dulu. Oke, berarti ibu-ibu ada diterapkan ya di rumah ini. Apa yang kita pada pertemuan yang bulan yang lalu udah diterapkan ya ibu-ibu di rumah. Ya, oke ibu-ibu. Jadi pada materi sebelumnya itu kita telah belajar tentang pelayanan terhadap penyandang disabilitas yang pada materi yang ini akan kita belajar, yaitu penyandang disabilitas berat. Jadi ibu-ibu, apa sih itu penyandang disabilitas? Ada ibu-ibu yang tahu apa penyandang disabilitas itu? Oke, silakan ibu. Ya, Ibu Ani, terima kasih. Ada yang lain? Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya kita ibu-ibu untuk lebih mengetahui apa itu penyandang disabilitas, kita melanjutkan untuk menonton sebuah video ibu-ibu ya. Oke ibu-ibu, kita nonton video. Suka ya ibu-ibu nonton video? Oke, selesai dah. Kita nonton video atau filmnya ibu-ibu ya. Ini apa menceritakan tentang si anak, si Gentun, anak istimewa ya ibu-ibu. Oke, tolong ibu sampaikan apa yang dapat ibu ambil kesimpulan dari kita nonton film yang tadi ibu-ibu. Coba semuanya. Oke ibu-ibu, terima kasih. Oke ibu-ibu, berarti dapat kita simpulkan bahwasanya penyandang disabilitas sama dengan anak istimewa ya ibu-ibu. Oke, selanjutnya kita ibu-ibu main game ibu-ibu ya. Karena saya lihat ibu-ibu sudah pada lemas, mungkin karena cuaca ibu-ibu ya, agak mengantuk. Oke. Ibu Ani tolong duduk berpasangan dengan Ibu Lili. Ya, karena di sini kita akan bermain game berpasang-pasang gitu ya. Oke, ibu-ibu. Oke, Ibu Ani dan Ibu Lili ya. Saya ingin bertanya,
setelah kita lihat di lembar kerja ini, apa yang Ibu dapat? Oke, jadi cara mainnya begini Bu ya. Oke. Terus saya ingin bertanya kepada Ibu Ani, apa yang Ibu Ani sulit menyampaikan pesan? Dan apa? Oh salah Bu, saya ingin bertanya kepada Ibu Lili dulu. Apakah Ibu Lili yang dirasakan Ibu Lili dan apa yang sulit menyampaikan pesannya bagi Ibu Ani? Nah, mungkin kedua-duanya dari Ibu Lili sulit untuk menyampaikan pesannya, sedangkan Ibu Ani sulit untuk menerima pesan yang disampaikan oleh Ibu Ani, ya kan? Karena apa? Dapat kita simpulkan ketika ibu-ibu bermain game tadi, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam jangka waktu lama dalam berinteraksi dengan lingkungan, dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya. Oke, di sini ada penjelasan lagi apa itu penyandang disabilitas ya, Ibu-ibu. Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik seperti yang saya bilang tadi ya, keterbatasan fisiknya sehingga dia susah untuk berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya, Ibu-ibu. Oke, Ibu. Jadi pada poin ini, Ibu-ibu, dapat kita simpulkan bahwa anak istimewa, penyandang disabilitas, dan penyandang cacat merupakan hal yang sama. Jadi mungkin kita di dalam proses ini, di dalam pertemuan ini sering menggunakan istilah penyandang disabilitas ya Ibu. Jadi tolong diingat bahwasanya anak istimewa, penyandang disabilitas, dan penyandang cacat itu merupakan satu nama Ibu. Cuma mungkin kita ini lebih di dalam pertemuan ini lebih menggunakan penyandang disabilitas Ibu ya. Oke. Nah, selanjutnya Ibu-ibu, kita bermain game lagi Ibu-ibu ya. Karena di pembahasan kali ini, pertemuan hari ini banyak gamenya Ibu-ibu. Nah, oke Ibu-ibu. Oke, kita main game ya. Sudah siap kita main gamenya? Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada ibu-ibu, apa yang dipelajari dari permainan tadi ibu-ibu, yang ibu-ibu dapat pelajari dari permainan tadi? Terus hal apa yang ibu miliki dan mempunyai kesamaan dengan orang lain? Hal apa yang ibu-ibu miliki dan berbeda dengan orang lain? Apa jadinya dunia ini jika semuanya sama? Oke ibu-ibu ya, coba ibu jawab. Oke. Oh ya, nah betul ibu. Ya, ya ibu. Terima kasih ibu ya. Ya ibu. Terima kasih ibu-ibu. Jadi ibu-ibu, penyandang disabilitas merupakan bentuk ibu ya. Setelah kita bermain game tadi, dapat kita simpulkan bahwasanya penyandang disabilitas itu merupakan bentuk keragaman manusia ibu ya. Tidak mungkin kita sama semua gitu. Nah, jadi penyandang disabilitas juga memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya. Penyandang disabilitas itu ibu-ibu punya hak seperti kita juga ibu-ibu. Mereka seperti warga negara lainnya karena mereka dilindungi oleh
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 gitu ya. Bagaimana jika dunia ini kita balik, kita masyarakat umum adalah penyandang disabilitas, akankah kita berusaha agar hak-hak kita terpenuhi? Nah, begitu pula dengan penyandang disabilitas, ibu-ibu, mereka menginginkan hak-hak mereka juga sebagai manusia umumnya. Jadi tolong hargai ibu-ibu ya, bagaimanapun mereka itu juga manusia sama seperti kita. Terus kita masuk ke terus ibu-ibu, saya ingin bertanya lagi ini ibu-ibu, apa saja yang berhak didapat oleh penyandang disabilitas dalam kehidupan sehari-hari sih? Nah, sekarang kita lihat pada kulit cat. Ini ada hak-hak penyandang disabilitas. Yang pertama itu untuk hidup bebas dari kerjaan, itu dua. Mendapatkan perlindungan, mendapatkan bantuan hukum, bersekolah, bekerja, hidup sehat, beribadah, dan seterusnya. Jadi untuk hidup itu, penyandang disabilitas ini mempunyai hak-hak untuk hidup dia ibu-ibu. Nah, hidup seperti kita manusia yang pada umumnya normal ibu-ibu kan, dan bebas dari cercaan. Jangan pernah sekali-kali kita mencerca penyandang disabilitas itu ibu-ibu, karena mereka juga punya hati, merasa nanti pasti akan psikisnya akan terkena gitu, terganggu gitu, karena kita sering cerca. Mendapat perlindungan, jadi ketika ada disabilitas yang tertindas, kita wajib melindungi dia. Melindungi dari apa? Dari cercaan lah atau apa itu ibu-ibu. Jangan sampai tertindas si penyandang disabilitas ini. Nah, mendapat bantuan hukum dalam bentuk misalnya apa dia gitu, bersekolah dia hak juga bersekolah seperti anak-anak yang lain pada umumnya ibu-ibu. Bersekolah, bekerja, mendapatkan pekerjaan dimanapun seperti kita, hidup sehat ini, dan ada juga hidup sehat ibu-ibu ya, dan seterusnya. Nah ibu-ibu, apakah di sekitar ibu-ibu terdapat penyandang disabilitas? Ada ibu ya. Jadi bagaimana kondisi mereka? Oh, ada yang ditelantarkan, ada yang tidak mengurus. Terus bagaimana keluarga mereka? Kenapa tidak diurus gitu apa gitu? Oh, ya. Terus ibu-ibu, apa ini tanggapan ibu-ibu ketika melihat mereka seperti itu? Oh ya ibu-ibu, terima kasih ibu ya. Oke, ya. Jadi dapat kita simpulkan pada pembahasan ini ibu-ibu, bahwasannya penyandang disabilitas juga memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya. Jadi saya ulangi lagi ibu-ibu, penyandang disabilitas juga memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya, dan kita semua mempunyai kewajiban agar hak-hak penyandang disabilitas ini terpenuhi ibu-ibu. Jangan ketika kita melihat penyandang disabilitas ditelantarkan kita tidak mau ngopen dengan ibu-ibu ya. Oke ibu. Nah, jadi pada penyandang disabilitas ini, pada poin penyandang disabilitas ini, bahwa penyandang disabilitas harus diperlakukan sama, ya, tidak boleh didiskriminasi dan dikucilkan. Itu tolong lihat ibu di sekitar ibu,
Mungkin ibu-ibu nggak ada ya di sini, mudah-mudahan di kampung ibu nggak ada ya. Terima kasih. Jadi ibu-ibu, sebelum saya mengakhiri, bukan mengakhiri, nanti akan dilanjutkan oleh teman saya lagi itu pada ragam dan tingkatan disabilitas itu akan dilanjutkan oleh teman saya ibu ya. Jadi pada poin ini dapat kita simpulkan bahwasannya harapan cara pandang semua pihak dapat berubah ke arah yang lebih baik tentang konsep disabilitas ini ibu-ibu, bahwa disabilitas tidak sama dengan kecacatan. Disabilitas juga tidak selalu berhubungan dengan keterbatasan fisik. Namun bagaimana lingkungan dan fasilitas tersedia sesuai kebutuhan penyandang disabilitas agar potensi penyandang disabilitas bisa tersalurkan ibu-ibu. Nah, meskipun penyandang disabilitas berat sangat mengandalkan pertolongan orang lain, namun mereka tetap saja manusia yang mesti dihargai hak-haknya. Sehingga pelayanan berbasis keluarga dan masyarakat sangat diperlukan oleh penyandang disabilitas berat ini. Nah, sampai di sini udah paham ibu kan? Oke, terima kasih. Jadi saya akhiri, nanti akan dilanjutkan oleh kawan saya. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.